dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Oke adik-adik, selamat pagi. Pagi. Wah, luar biasa ya partisipasi dari adik-adik. Baik, karena hari ini pertemuan pertama Ibu dengan adik-adik, maka Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap Ibu Litvina Delia Kudela Muru. Adik-adik bisa sapa Ibu dengan nama Ibu Dela. Ibu adalah mahasiswa praktik dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Pendidikan Ekonomi, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, Ibu akan menemani kalian selama 1 semester dalam mata pelajaran pengantar ekonomi bisnis kelas 10. Baik, Ibu langsung saja singkat perkenalan dari Ibu, kita akan masuk ke dalam materi. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi permintaan. Baik adik-adik, di sini Ibu mau bertanya. Adik-adik sudah pernah mendengar kata permintaan atau belum? Sudah. Apakah adik-adik tahu apa definisi dari permintaan? Keinginan. Keinginan. Oke, ada lagi? Tidak ada, Bu. Oke, maka Ibu akan menarik kesimpulan di sini, yaitu permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Oke adik-adik, dari definisi permintaan ini maka dapat dijelaskan bahwa permintaan itu artinya kita meminta sesuatu atau membeli sesuatu. Baik, dalam permintaan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Kenapa dikatakan harga barang itu sendiri termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Ada yang tahu? Tidak. Oke. Harga barang itu sendiri dikatakan menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan karena ketika harga barang tersebut semakin tinggi, maka daya tarik konsumen untuk membeli barang tersebut semakin menurun. Jika harga barang itu semakin rendah, maka akan menarik permintaan konsumen untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang kedua yaitu harga barang lain yang berkaitan dengan barang tersebut. Ibu mengambil contoh di sini. Misalnya ada 2 perusahaan yang menjual mie soto begitu, dengan produk yang sama tapi perusahaan yang berbeda. Namun harga mie soto pada perusahaan A lebih rendah dari harga mie soto yang dijual pada perusahaan B. Maka dari situ harga tersebut yang lebih rendah, maka konsumen akan lebih tertarik untuk melakukan pembelian atau permintaan barang pada perusahaan tersebut. Apakah jelas adik-adik? Jelas, Ibu. Jadi Ibu ambil contoh begini adik-adik. Misalnya Bruno dan Irma mau membeli mie soto. Kan ada 2 kios. Ada 2 kios yang menjual mie soto tersebut. Jadi di kios A menjual mie soto dengan harga 3.000. Di kios B menjual mie soto dengan harga 2.000. Ibu mau tanya, kalian lebih pilih mie soto yang harganya 2.000 atau 3.000? 2.000. Ya, maka dari situ konsumen lebih tertarik untuk membeli mie soto yang harganya lebih murah. Maka dari situ dikatakan bahwa harga barang tersebut
harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut yang dimaksud seperti itu. Jelas adik-adik? Jelas Ibu. Oke. Faktor yang ketiga yaitu pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat termaksud dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dikarenakan dalam membeli suatu barang seseorang itu harus mempunyai kemampuan untuk membeli barang tersebut, atau dalam arti dia harus mempunyai uang yang cukup untuk membeli barang tersebut. Jadi Ibu ambil contoh jika Irma membeli catok begitu, dan catoknya harganya 350.000, maka Irma harus mempunyai uang sebesar 350.000 untuk membeli catok tersebut. Kalau Irma tidak mempunyai uang, maka di situ dikatakan pendapatan Irma kurang untuk membeli catok tersebut. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Ibu ambil contoh di sini yaitu seperti tiap-tiap orang itu mempunyai pendapatan yang berbeda-beda. Ada yang mempunyai pendapatan yang tinggi, ada yang pendapatannya rendah, ada yang pendapatannya sedang. Jadi dari pendapatan tersebut kita dapat melihat bahwa orang tersebut atau konsumen tersebut mampu membeli barang atau melakukan permintaan atau tidak. Yang kelima, faktor yang kelima, next, cita rasa masyarakat. Yang dimaksud dengan cita rasa masyarakat di sini yaitu selera konsumen begitu. Jadi misalnya pada saat COVID seperti ini, Ibu ambil kesimpulan saat COVID seperti ini. Jika perusahaan A menjual sapu tangan dan perusahaan B menjual masker, menurut adik-adik pada saat situasi COVID seperti ini, adik-adik lebih membutuhkan sapu tangan atau masker? Masker Ibu. Ya, betul sekali, lebih membutuhkan masker ya. Maka dari situ dikatakan semua tergantung dari selera konsumen. Selanjutnya, faktor ke-6 ada jumlah penduduk. Faktor ke-6 dikatakan jumlah penduduk termaksud dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Dikarenakan semakin banyak jumlah penduduk, maka permintaan itu semakin bertambah. Jika jumlah penduduk sedikit, maka permintaan pada suatu perusahaan untuk membeli produk itu semakin rendah. Selanjutnya, faktor ke-7 yaitu ramalan harga di masa yang akan datang. Ada yang tahu contoh dari ramalan harga di masa yang akan datang itu seperti apa? Akan menaik. Mungkin dari peningkatan. Oke, yang lain mungkin dari teman Bruno ada Seperti ramalan Dilan. ramalan. Oke, adik serius ya adik-adik. Ya maaf Ibu. Oke, baik, di sini yang Ibu mau tarik contoh dari ramalan harga di masa yang akan datang itu seperti hari ini penjualan emas itu harganya turun. Jadi ramalan di bulan depan itu harga emasnya mulai naik. Jadi Tergantung dolar. banyak para konsumen yang berbondong-bondong untuk membeli emas pada hari ini karena sudah mengetahui bahwa di bulan depan harga emas itu sudah naik. Jadi seperti itu ya contohnya adik-adik. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke dalam materi selanjutnya yaitu hukum permintaan. Di sini bunyi hukum permintaan yaitu makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Ada yang bisa menarik contoh dari hukum permintaan ini? Tidak. Oke, baik. Contohnya tuh seperti jika ini harga buah tomat
turun, maka banyak orang yang melakukan permintaan gitu. Seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya kita akan masuk kepada kurva permintaan. Kurva permintaan itu merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat atau hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta pembeli. Berikut Ibu akan lampirkan contohnya atau example. Ini adalah contoh datanya. Ibu bisa minta salah satu untuk membacakannya. Kayak Silakan. kurva permintaan merupakan suatu kurva. Yang contoh. Contoh A, harga jeruk 4.500. 4.500. Oke, serius ya adik-adik. Sekarang kita ada materi. Jadi Iya, maaf. tolong kerjasama yang baik. Lanjut Irma. Oke, baik adik-adik. Ini ada sebuah contoh untuk kita mengetahui bersama kurva permintaan itu seperti apa. Jadi ini ada datanya, adik-adik bisa lihat. Jika harga jeruk murah, yaitu dengan harga 4.500, maka jumlah permintaan yang di sini adik-adik lihat ada berapa? 140 Kilo. Ya, dia pun jumlah permintaan 140 kg. Sedangkan pada saat harga jeruk 6.000, berapa di sini jumlah permintaan? 20 kilo. 20 kilo. Ya. Maka dari sini kembali lagi kepada definisi permintaan, yaitu semakin tinggi harga suatu barang, Semakin maka rendah harga permintaan. ya betul. Jika harga barang tersebut semakin Rendah. rendah, maka Jumlah permintaan semakin naik. oke, betul sekali ya adik-adik. Next, selanjutnya. Dari data tersebut, di sini kita dapat membuat kurva permintaannya adik-adik. Jadi kurva permintaan itu dia bergeser dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi di sini adalah jumlah jeruk yang diminta. Terus di sini dia satuan harga ya adik-adik. Jadi jika jika seseorang atau konsumen melakukan 20 permintaan jeruk, 20 kg permintaan jeruk, itu harga dari jeruk tersebut yaitu ada 6.000. Oke, 6.000 baik. Ibu. Sedangkan kalau harga jeruk tersebut 4.500, maka berapa permintaan yang dilakukan? 140 kilo. Jeruk. 20 kilo. Maka yang lebih banyak di sini yang harga 6.000 atau harga 4.500? 4.500. Oke, betul sekali. Jadi adik-adik, dari penjelasan kurva permintaan ini, apakah adik-adik ada yang belum mengerti? Sudah Ibu. Oke, karena adik-adik sudah paham, jadi cukup sampai dari materi kita hari ini tentang permintaan. Apakah masih ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan? Ibu persilakan. Pas Ibu. Oke, baik, karena sudah pas, maka Ibu akan memberi penugasan kepada kalian. Oke, minggu depan silakan kalian membuat ringkasan tentang materi penawaran. Sudah jelas adik-adik materi minggu depan tentang apa? Penawaran Penawaran. Ibu. Oke, baik. Sebelumnya kan Ibu belum absen, jadi Ibu akan mengabsensi kalian satu persatu. Silakan mendengarkan nama baik-baik ya adik-adik. Ibu. Baik, Priscilia Enong Huru, Hadir Ibu. Bruno Isidorus Babu, Hadir Ibu. Melani Malela, Juanika Tambuina Damanuna. Sakit Ibu. Oh iya, sakit apa? Ada surat Kena edaran corona dari- Ibu. Covid, Ada Ibu. kena Ya, isu. kasihan sekali ya. Emang isolasi. Oke, sekian Ibu sudah absensi dan ada satu orang yang sakit dan semuanya hadir. Terima kasih untuk partisipasi dan kerjasama kalian hari ini. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang lagi untuk pimpin kita dalam. Saya Bu. Oke, silakan Ina. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin.
Oke, terima kasih adik-adik. Selamat siang. Siang Ibu.